Oke, balik lagi di channel Decision Trading. Sebelumnya terima kasih yang udah klik video ini. Untuk kalian yang mau belajar trading bisa gabung channel di Telegram ya. Namanya Bitorex. Nah, di video saya yang ini saya akan tampilkan di sini nanti ya. Kemarin saya menganalisa market XAUUSD atau sering disebut gold. Itu ternyata roadmapnya benar. Ya, alhamdulillah ya. Ini videonya, ada screenshot proses waktu analisa sebelum open posisi. Oke, tapi di konten kali ini saya akan menjelaskan mencari titik support and resistance. Buat teman-teman yang nggak tahu support dan resistance itu harusnya jangan jadi trader ya. Nah, jadi trader tuh harus tahu setidaknya ini soalnya hal yang paling basic adalah kita harus tahu di mana harga-harga itu sulit ditembus. Nah, ini analisa saya kemarin, bukan yang ini ya. Nah, tuh sesuai rencana. Oke, mari kita ulik. Di sini saya nggak begitu sering sharing signal di TradingView ya. Ini waktu di sini saya buy, yang di video tadi saya tampilkan. Kenapa saya ambil posisi buy ketika harga di sini? Pertama, waktu saya gambar itu seperti ini ya. Sebentar. Nah, waktu itu kan posisinya di sini. Ini anggap aja yang ini nggak kelihatan ya. Saya gambarnya cari titik swing high-nya di mana. Swing high itu harga tertinggi, harga paling tinggi yang terbaru ya, atau yang sebelumnya. Ini kan trennya turun. Cuma apabila kalian lihat secara overall, ini kok bisa secara overall marketnya gold ini masih cenderung naik di satu hari. Ini ya, ini masih tren naik, cuma beberapa bulan, mulai dari udah hampir setahun ya. Ini 17 Agustus, mulai Agustus, sekitar bulan Agustus sampai hari ini tanggal 13. Sekarang tanggal 13. Market gold ini mengalami koreksi. Ini candle daily ya, jadi proses pembentukan harga ini cukup panjang, sangat lama, bisa harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Ini koreksi segini aja udah 1 tahun. Ini koreksi trennya tapi masih naik. Nah,
ini koreksi harga berbalik, reversal trend. Ingat ya, kalau kita trading ikuti alur pergerakan harga, trennya naik secara overall, tapi ketika turun, misalnya harga udah tinggi, kalian boleh open sell apabila harga sudah memasuki jenuh beli, overbought di atas. Tapi cara yang paling aman ketika market sedang trend bullish, kalian cari harga paling rendah. Nah, ketika di sini langsung buy, itu lebih aman. Bukan lebih aman ya. Secara probabilitas itu lebih tinggi winning rate-nya. Oke, sederhananya support and resistance. Jadi support itu harga dimana SNR ini adalah harga dimana sulit ditembus. Harga sulit ditembus. Ini misalnya di sini. Ini titik supportnya. Di sini jangan jauh-jauh ya. Nih. Udah di sini. Ini candle daily. Kita ngobrol secara long term. Oke. Di sini kita tahu marketnya sedang uptrend. Di sini ada pembalikan harga yang begitu curam ya. Ini benar-benar koreksi yang cukup dalam. Jadi gini, ini support, harga di bawah ini support, harga di atas ini resisten. Nggak paham ya? Kalau kita lihat ini market yang ini tahun 2000-an, ini sebenarnya sama seperti yang saya gambar. Bentar, super resisten. Ketika harga berada di sini misalkan, nah di sini kan ada titik resisten tertinggi sebelumnya. Harga cenderung naik sesuai dengan tren ya. Di sini harga sudah menunjukkan tanda breakout. Jadi ketika sebuah pertahanan itu dihancurkan, maka base to base nya itu berganti. Yang sebelumnya ini titik resisten, berhubung dia sudah dihancurkan, sudah ditembus, berarti titik yang di sini, yang ini sepanjang ini ya, itu akan menjadi support. Paham ya? Begitu pula sebaliknya, apabila titik support ditembus, maka titik support tersebut akan menjadi titik resisten. Udah paham? Nah, di sini naik breakout, ternyata masih pembalikan. Ada konfirmasi false break di hari ini ya. Harga cenderung kehilangan power. Entah karena ini candlenya naik terus, di area sini sudah memasuki overbought. Coba kita pasang indikator RSI. Nih ya teman-teman, di sini RSI sudah sangat tinggi.
udah tinggi banget, udah kayak mimpi-mimpi kalian. Mimpinya tinggi tapi cuma tiduran setiap hari. Nah, di sini candle RSI sudah menginformasikan bahwa harga waktu itu 16.13 ya. Ini ya, di sini. 16.13 ini udah terlalu tinggi. Udah overbought. Jadi sekuat apapun fundamental itu tidak bisa memungkiri sebuah analisa teknikal. Ini turun, kembali turun, bentar. Ketika dia turun, dia akan mendekati titik support. Ini yang tadi ya. Turun sampai ke titik support. Nah, di sini garisnya itu areanya sebenarnya udah di breakout ya. Nih, ketinggian sudah di breakout. Jadi balik ya, yang di sini akan jadi resisten. Tapi untuk syarat sebuah breakout itu ada aturannya. Ada yang bilang itu apabila closing candle lebih besar dari candle sebelumnya, itu sudah konfirmasi harga sudah tertembus, sudah breakout. Bukan kayak gini turun lagi terus naik, turun naik. Nah, untuk mengonfirmasi terus ini gimana? Kok harga udah naik, udah breakout, otomatis kan naik terus, tapi kok turun? Nah, kita punya dua opsi. Di sini udah dikonfirmasi tapi harga turun, terus kita analisanya harus gimana? Oke, kita di sini punya titik support di sini ya, titik support. Apabila harga turun tidak sejauh ini berapa pips? Di sini 52 ya, 15.52. Di sini 52, naiknya itu sampai 610 pips. Nah, apabila pertahanan support di sini di breakout turun ini sampai sini, kemungkinan harga akan masih turun. Berhubung dia cuma ya gesek-gesek di area sini ya, gatal-gatal kan, gesek-gesek di area sini, itu bukan berarti ketika pertahanan udah dimasukin, itu bukan berarti breakout, tapi false break namanya. Nah, harga mantul. Ini di sini mantul kan. Ini kalau detailnya, tapi saya fokus ke resisten tertinggi ya. Di sini support di breakout tapi nggak dalam. Ada syarat ketentuan berapa pips apabila area itu di breakout, ada itu, nanti kalian searching sendiri boleh. Harga mantul naik ke atas. Di sini ada titik resisten. Ini high-nya. Gini boleh ya, ada tipe orang yang shadow-nya juga di gambar. Kalau saya lebih ke sini. Di sini support. Di sini supportnya teman-teman. Bentar, saya gambar. Nah, jadi itu gini. Ini resisten. Di sini support. Harga naik, mantul. Ketika ada di area resisten, kita lihat apakah harga sudah over. Ini sini ya. Pas di sini udah memasuki area, harga nggak langsung naik. Pasti entah, bisa dua kemungkinan. Apabila area ini di breakout, sama yang terjadi kayak seperti halnya yang sebelumnya di sini. Nah, berhubung ini tidak berhasil, meskipun ini udah ada tanda-tanda ya di candle ini udah mau breakout,
ini kan pembentukan polanya closing di sini di hijau, terus open habis closing opennya kan di sini teman-teman. Dia itu naik ini kalau di time frame kecil pasti kelihatan banget naik, tapi dia nggak kuat, kehilangan power. Para trader itu langsung mempunyai mindset ini harga sudah terlalu tinggi, akhirnya yang open buy tadi di close diganti open sell. Kenapa diganti open sell sedangkan trennya naik? Karena di sini udah ada pelemahan buyer itu udah melemah. Banyaknya trader yang mengambil posisi buy itu udah pada closing, atau entah karena faktor fundamental lain bisa. Tapi ini secara teknikal support resisten ini gagal breakout, jadi harga mantul ke bawah. Nah, di sini ketemu support. Ingat ya, trend is your friend. Trend itu teman kamu. Di sini naik. Nah, di sini bukan false break. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa bukan false break? Ini kan sudah tahu harganya. Sebelumnya kan gini ya. Nah, di candle sini aja udah menandakan buyer itu sangat kuat dan jauh, udah range-nya itu udah jauh, udah hampir menyamai titik yang di sini. Makanya saya kalau bikin gambaran itu yang shadownya ini nggak begitu saya ambil jauh-jauh, soalnya bisa biar kita analisa sejauh mana harga akan tertembus atau konfirmasinya gimana. Ini di breakout berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 1 minggu ini ya. Ini sempat bikin shadow di hari terakhir, entah ada news atau apa. Secara teknikal candle ini hari kelima 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah oversold, overbought, udah jenuh beli. Di sini juga dilihat dulu, bentar ya. Nah, di sini kita lihat RSI-nya sudah memasuki area overbought. Candle ini mengapa kok ada ekornya? Nah, ini ada ekornya, dia kehilangan momentum, kehilangan daya. Ini waktu open kan di sini, ini closing, open naik, entah di jam berapa dia turun drastis. Mungkin ini paginya itu strong buy ya, strong naik. Terus waktu malam hari, entah karena news atau emang ini teknikalnya memang sudah memasuki area overbought, jadi pada waktu malam dia turun. Akhirnya di sini kita bikin lagi titik resisten terbaru. Ini ya, titik resisten, supportnya di mana? Nah, gambar yang sebelumnya tadi itu nggak perlu kita hapus, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini di sini ya. Oke, jangan lihat yang di sini, ini kanan. Dia oversold, dia turun, koreksi tajam banget. Ini area sulit ditembus ya, supportnya kita hapus. Ini dalam satu hari bener-bener curam mas. Kalau emas kayak gini kemungkinan besar
ada faktor fundamental dan teknikal sih. Ini kalau nggak NFP ya, ini ada berita, ada news yang impactnya besar. Di sini turun 1 hari full, candlenya merah strong, tapi di hari berikutnya, jadi ini ngekor ya, berarti gagal ke sini ngekor. Jadi kita lihat dari candle closing di sini. Di sini dia pertama sempat naik dulu, kelihatan ya ketutupan mouse, naik dulu terus turun, bikin lower. Setelah bikin high dia bikin lower, setelah bikin lower dia naik lagi. Jadi candle ini tuh banyak trader yang bingung, ini mau terus turun atau masih following trend. Nah, kalau ketemu marketnya kayak gini, kita bisa lihat dengan cara tarik garis Fibonacci. Ini garis ajaib ini. Di sini sih. Fibonacci ini apaan? Jadi Fibonacci ini range area dimana harga itu akan memantul, retrace atau sering dibilang reboundnya. Sebenarnya kalau menurut rasio Fibonacci, golden ratio itu ada di nih, Fibonacci 61 intinya. Ini harusnya udah habis closing di sini, turun dikit, naik terus. Berhubung ini sudah kelihatan, ini udah ada candle sebelumnya udah shadow ya. Jadi seller lebih dominan, lebih besar daripada buyer. Dia turun dulu, tapi tidak sampai ke titik support yang di sini. Jadi kemungkinan besar setelah candle yang daily di sini closing, mending mana kita bicara tentang decision trading, probabilitas lebih tinggi winning rate-nya atau loss-nya. Nah, berhubung trend is your friend, semua trader pasti kenal itu, kita ambil buy meskipun nanti kita nggak tahu keseret ke berapa. Jangan lupa kasih stop loss. Nah, ini naik di sini, ketemu lagi namanya resisten, turun curam. Ini koreksi market yang begitu tajam. Nah, ini pasti ada faktor fundamental yang kuat ini selama 1-2 minggu ya. Ini turun, support di sini, yang sebelumnya tadi di sini udah di breakout, turun, kita ketemu namanya support di bawah lagi. Udah tahu support, kita tentukan harga paling rendah. Ini candlenya ngeri banget ya, shadownya panjang-panjang. Ini panjang. Ini sebenarnya udah ada sinyal bahwa seller udah keluar. Makanya di sini udah ada candle hijau, candle bullish, tapi sama-sama shadow. Nah, candle ini konfirmasi ini sideways.
Kalau di time frame H1 mungkin ini sideways. Ini udah konfirmasi bahwa harga bahwa seller itu udah kehabisan tenaga ya buat untuk melanjutkan untuk menembus titik support di sini. Di sini ada candle yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Udah ada candle konfirmasi. Ini kalian bisa buy di area support. Naik ini nggak sampai resisten, dia koreksi. Coba kita gambar nih. Nih teman-teman, apabila indah kita pakai Fibonacci, kalau turun gini, kita cari high sama low nya. Ini di area sini 78 sama yang seperti tadi, turun, tapi dia nggak sampai nyentuh di area 38, cuma sampai 50. Dia retrace ke atas. Di sini ada resisten, konfirmasi breakout. Ini seperti tadi turun tapi nggak sampai breakout support ya, udah di break. Ini resisten udah di breakout jadi S, jadi support. Nah di sini ini yang namanya market sedang sideways. Oke. Hindari market yang sideways seperti ini. Oke, mungkin cukup. Video saya ini terlalu panjang. Mungkin besok-besok saya akan menjelaskan tentang chart pattern seperti kayak waktu lalu. Seperti ini chart pattern. Terus gimana analisa menggunakan JCI, saya akan bahas di konten selanjutnya. Oke, terima kasih.